merupakan perilaku agresif yang disengaja melalui aplikasi atau media digital. Untuk membahas lebih lanjut mengenai cyberbullying, kita arahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini langsung saja saya akan menjadi moderator. Nama saya Suryani Putra. Di sini kita akan membahas yang namanya cyberbullying. Mungkin tidak berlama-lama, langsung saja mungkin saya minta pendapatnya Ibu Susmita untuk menjelaskan sedikit mengenai cyberbullying. Baik Pak, cyberbullying atau perundungan cyber adalah perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang untuk menakuti, membuat marah dan memperlakukan korban. Biasanya cyberbullying ini dilakukan secara teknologi digital seperti sosial, chat, atau game. Itu ya pengertiannya. Sudah ada sedikit, tapi kira-kira ya di era sekarang ini kenapa bisa ya orang melakukan kegiatan cyberbullying ini? Bisa mungkin Ibu Mutahara sedikit menjelaskan. Oh iya, oke. Menarik ya cyberbullying ini kita bahas. Jadi penyebab cyberbullying itu berakar dari anonimitas, di mana pelakunya itu merasa aman karena ini di balik layar dunia maya. Jadi dia merasa aman, identitasnya tidak diketahui. Kemudian ada masalah ingin memuaskan ego, masalah emosional, di mana pelaku itu memiliki masalah pribadi atau rasa iri atau ingin merasa lebih baik dari seseorang. Kemudian ada pengaruh lingkungan dan mudahnya akses internet saat ini, dan kurangnya pengetahuan tentang efek dari cyberbullying itu sendiri. Ya. Oh, jadi kalau dilihat dari penjelasannya tadi sudah ada gambaran sedikit mengenai cyberbullying ini. Namun untuk lebih jelasnya mungkin sebaiknya lebih baik jika ada contoh, apalagi yang terjadi di masyarakat ini. Mungkin Bu Narwayu ini bisa menjelaskan sedikit atau memberikan contoh yang terjadi di masyarakat. Silakan. Beberapa contoh yang terjadi di masyarakat mengenai cyberbullying itu mengirim pesan. Kebanyakan orang mengirim pesan bersifat ancaman, pesan kejam ini bersifat ancaman, kemudian menyebarkan informasi, menyebarkan rahasia secara daring. Wah, harus hati-hati juga kalau begitu. Ternyata banyak orang yang menganggapnya sepele tapi bisa dikategorikan juga dalam cyberbullying. Dan kalau dipikir-pikir mungkin ya pendapat saya sendiri mungkin ada dampak negatif dari hal ini, tapi menurut Bu Nur Hikmah kira-kira bagaimana dampak? Ya, terima kasih Pak Surya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak negatif dari cyberbullying itu sendiri. Dampak negatif dari cyberbullying itu dapat menyebabkan pembunuhan karakter, di mana seseorang reputasi online-nya menjadi rusak secara permanen dan merusak masa depannya, sehingga kesempatan dalam bekerja dan akademiknya itu tidak ada, dan dapat juga menurunkan prestasi akademik. Kemudian dapat trauma yang berkepanjangan, di mana seseorang akan mengisolasi dirinya sendiri dari lingkungan sosial, dan perlu diketahui Pak Surya, cyberbullying itu dapat menyebabkan bunuh diri loh. Wah, bahaya juga kalau sampai bunuh diri seperti itu. Iya. Biasa mungkin pemikirannya orang bilang tidak bagaimana main-main atau main, tapi kalau sampai bunuh diri seperti itu, bagaimana ya? Itu sudah termasuk parah. Itu sudah dari dampaknya tadi bisa dikatakan sudah menyerang psikologis kalau begitu. Iya, itu pendapat saya pribadi. Tapi bagaimana Pak Sajaya, ada sedikit apakah memang ada dampak psikologis yang dapat terjadi? Oh iya, terima kasih Pak Surya. Seperti yang dikatakan Ibu Nur Hikmah, teman kita, itu bisa mendapatkan bunuh diri. Nah, tapi sebelum bunuh diri ini ada tahapan lagi sebelum itu Pak. Nah, tahapan yang pertama itu bisa terjadi yang namanya menarik diri. Nah, pertamanya ini dia bisa menyebabkan menarik diri. Nah, menarik diri nanti ini dia bisa yang dikatakan tadi Bu Hikmah yang namanya risiko. Nah, selain itu dapat merusak masa depan generasi muda kita. Itu sangat berbahaya, Mas. Adakah solusi yang bisa dalam hal ini untuk mengurangi dampak negatifnya? Adakah saran Bu Sandra mungkin bisa menjelaskan saya? Nah, ya terima kasih. Dari segi kesehatan itu untuk penanganannya itu ada dua, ada yang farmakologis dan ada non farmakologis. Untuk terapi farmakologisnya itu korbannya itu konsultasi ke profesional.
dia menemui psikiater, bisa datang ke psikiater ataupun psikolog jika depresinya itu menyebabkan kecemasannya yang bisa menyakiti diri sendiri. Nah, jika kecemasannya itu sampai menyakiti diri sendiri, psikiater ataupun dokter bisa meresepkan obat antidepresan ataupun anti kecemasan. Nah, untuk yang kedua, terapi non farmakologisnya itu bisa melakukan aktivitas fisik seperti bermain seni ataupun hobi yang lainnya yang dapat mengalihkan pikiran negatifnya. Ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik mencegah dibanding mengobati. Jadi mungkin bisa diberikan sedikit pencerahan bagaimana cara mencegah supaya ini tidak terjadi. Ibu Anita Dukungan, silakan. Baik Pak Surya. Jadi mengenai pencegahan dari perilaku cyberbullying sendiri, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama adalah meningkatkan keamanan dari cyber kita sendiri. Nah, di gawai kita sendiri tuh sebenarnya sudah ada fitur ya Pak. Ada fitur untuk memfilter dari konten-konten negatif ataupun perilaku-perilaku cyberbullying yang bisa terjadi. Jadi, filter itu bisa diaktifkan ya Pak. Bisa diaktifkan untuk membantu kita terhindar dari cyberbullying sendiri, khususnya ya untuk orang tua yang sudah memberikan anaknya handphone untuk penggunaan pribadi. Orang tua tuh perlu sangat penting melakukan langkah awal yang perlu mereka aktifkan di handphone yang akan diberikan kepada anaknya. Nah, sehingga si anak-anak ini dapat terhindar dari cyberbullying itu sendiri. Itu sudah dijelaskan dan teman-teman juga tadi sudah berpendapat sesuai dengan jurusan masing-masing. Sekarang nih Dewi, kita berdua nih dari sisi hukumnya, ungkapkan pendapat kita juga dari sisi hukumnya. Tadi seperti katakan Ibu Bunga bahwa cyberbullying itu bisa menyerang kepada anak-anak maupun orang tua melalui perangkat mereka, dan sudah ada ternyata pencegahan di dalam perangkat mereka sendiri. Nah, kalau menurut saya justru bagaimana Dwi berpendapat yang marak saat ini di medsos. Kita sudah lihat bersama bahwa di beberapa medsos itu sedang rame-ramenya nih cyberbullying kepada pemangku kepentingan atau Bapak Presiden kita nih, yang dibuatkan meme atau ada pun yang lebih parah lagi pencemaran nama baik. Nah, bagaimana Dwi memandang kira-kira itu seperti apa dari dampak hukum atau secara hukumnya memandangnya? Betul sekali, ini sangat menarik ya kita bahas. Jadi kalau kita melihat cyberbullying ini dari kacamata hukum Indonesia, ini tidak bisa dianggap sepele. Ada undang-undang IT yang mengatur terkait penggunaan media elektronik, ya khususnya media sosial ya. Apalagi ini terkait dengan yang menjadi korban dari cyberbullying ini adalah tokoh publik seperti presiden atau wakil presiden. Nah, ini tentunya ada sanksi, makanya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pasal 218 yang biasa kita kenal dengan pasal penghinaan presiden. Nah, namun undang-undang ini marak diperbincangkan oleh masyarakat. Apakah undang-undang ini memberikan ruang digital yang lebih sehat atau justru malah membungkam masyarakat untuk berpendapat kritis? Kalau menurut Kadri sendiri bagaimana? Ya betul sekali. Kalau dari saya berpendapat ya, kita kan nih sebagai orang yang sadar berbangsa dan bernegara, cyberbullying ini juga termasuk dalam salah satunya diperlukan sebenarnya kalau kita sudah mendalami tentang digital skill, digital etik, kan ada digital etik. Kita dalam bersosial media harusnya tetap pada porsi kita masing-masing. Jika cyberbullying mereka lakukan untuk membuli pemimpin negara atau Bapak, dalam hal ini Bapak Presiden, itu termasuk menghina negara, kan? Ya, jadi bijaklah dalam bersosial media. Apa kritik boleh kita berikan, tapi kritik yang membangun, jangan kritik yang menghancurkan tatanan pemerintahan seperti itu. Baik, segitu dari kami. Nah, kita kembalikan kepada Bapak Surya, silakan. Ya, itu tadi dari sudut pandang hukum yang ya sudah jelas mungkin
tadi didiskusikan dan juga tadi ada macam-macamnya juga. Jadi kurang lebih bisa saya simpulkan di sini bahwa memang ini cyberbullying menarik juga topiknya diangkat karena di era digitalisasi seperti sekarang ini sudah banyak contoh-contoh yang terjadi dan juga takutnya masyarakat menormalisasikan hal tersebut karena mereka menganggap itu hal biasa dan tidak menimbulkan dampak. Tapi seperti yang didiskusikan tadi banyak dampak baik secara umum, secara sosial, secara psikologis, bahkan mengarah ke kesehatan sampai ada kasus bunuh diri. Itu yang bahaya sekali. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat menggunakan sosial media dengan semestinya sehingga kita tidak utamanya ini tidak menjadi sebagai pelaku, dan mudah-mudahan juga anggota keluarga kita atau diri kita sendiri tidak menjadi korban dari cyberbullying ini. Ya, itu saja mungkin dari saya. Itulah tadi bincang-bincang sederhana kita dengan podcast Cybercrime. Perlu kita ingat bahwa di balik layar ada manusia nyata dengan perasaannya nyata juga. Cyberbullying mungkin terlihat sepele bagi pelaku, tapi sangat berharga untuk korban. Jadi bijaklah dalam bermedia sosial, jagalah tutur kata kalian. Akhir kata, terima kasih telah menyaksikan podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.